Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Rabu 22 Maret 2023, hari pekan keempat Prapaskah. Bacaan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataanku, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalem. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua pasti percaya dan yakin bahwa Allah senantiasa peduli, memperhatikan, dan menyertai kita semua. Namun, kadangkala persoalan muncul ketika kita berhadapan dengan kenyataan yang sulit dan menyakitkan. Kita kadang tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita atau meninggalkan kita. Mungkin kalau dalam bahasa Jawa itu ngrutu ya. Ngrutu. Gusti ngopo aku kok koyo ngene.
Tuhan, kenapa kok aku seperti ini? Kok sulit sekali dalam hidupku ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perasaan yang sama juga dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan. Tetapi Tuhan Allah menegaskan bahwa Dia tetap menyertai mereka. Dia peduli memberikan kelimpahan dan mencukupi kebutuhan mereka. Dia tidak akan melupakan dan meninggalkan mereka. Dalam firman-Nya, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa dan Dia senantiasa berada di tengah-tengah kita dan berkarya menyelenggarakan hidup kita. Seperti Yesus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapanya, demikian juga seharusnya kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Yesus. Bapa mengutus Yesus dan Yesus mengutus kita. Maka bila kita sungguh melakukan kehendak-Nya, kita pun tak akan takut dan gentar akan apa saja yang mengancam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga kita semakin menyadari kehadiran Tuhan dan memberikan kesaksian bahwa Dia memperhatikan kita dengan saling memperhatikan, memberi diri, dan hadir dalam berbagai peristiwa hidup sesama kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita syukuri apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Di masa Prapaskah ini, di masa pertobatan ini, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu melakukan kehendak dari Tuhan. Dan kita harus senantiasa mensyukuri hidup kita, meskipun terkadang dalam hidup itu terasa sulit. Tetapi saya yakin ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.